Rasanya seakan bayangan saya menampilkan orang lain. Sensasi bergelenyar yang sedikit sakit di kedua lengan, tangan, dada, leher, dan belakang kepala. Ketidaksanggupan untuk sekedar membayangkan masa depan. Ketakutan akan menjadi gila atau dikucilkan, atau ditempatkan di sel dengan dinding berpelapis bahan lunak dalam jaket pengekang. Kecemasan tentang penyakit berlebihan. Kecemasan akan berpisah. Ketakutan berada di tempat ramai. Terus-terusan merasa ada hal buruk yang akan terjadi. Kelelahan mental. Kelelahan fisik. Merasa diri tidak berguna. Dada terasa sesak dan kadang nyeri. Merasa seperti jatuh padahal saya sedang berdiri. Anggota tubuh terasa sakit. Kadang-kadang tidak sanggup bicara. Merasa tersesat. Banjir keringat dingin. Kesedihan yang tak berkesudahan. Imajinasi seksual yang meningkat. Perasaan terpisah atau dipisahkan dari realita lain. Dorongan untuk menjadi orang lain, siapapun itu. Kehilangan nafsu makan. Rasa gemetar di dalam, saya menyebutnya gejolak jiwa. Merasa bagai berada di ambang serangan panik. Seperti bernapas dan menghirup udara yang terlalu tipis, insomnia. Desakan untuk terus-menerus mencari tanda-tanda peringatan bahwa saya akan mati atau jadi gila. Mencari tanda-tanda peringatan tersebut dan mempercayainya. Keinginan untuk berjalan cepat-cepat. Perasaan-perasaan aneh bagai deja vu, dan hal-hal yang terasa seperti kenangan tapi belum terjadi. Tepatnya belum terjadi pada saya. Melihat kegelapan di sudut pandangan. Keinginan untuk mematikan bayangan-bayangan yang kadang saya lihat ketika memejamkan mata. Keinginan untuk keluar dari diri saya untuk sementara. Seminggu, sehari, 1 jam, atau bahkan sedetik. Ketika saya mengalaminya, perasaan-perasaan itu sangat aneh sehingga saya mengira saya merupakan satu-satunya orang dalam sejarah yang mengalami semua itu. Meskipun tentu saja ada jutaan orang yang mengalami hal yang sama pada saat itu. Saya sering tanpa sadar membayangkan pikiran saya sebagai mesin yang sangat besar dan gelap, semacam mesin yang biasa digambarkan di novel grafis penuh pipa, pedal, tuas, dan sistem hidrolik, mengeluarkan percikan-percikan api, uap, dan bunyi ribut. Depresi ditambah kecemasan hampir sama dengan alkohol ditambah kokain. Semua pengalaman semakin menderu cepat. Kalau Anda hanya depresi, pikiran Anda akan terbenam dalam rawa dan kehilangan momentum. Tambahkan kecemasan ke dalam campuran tersebut, dan rawa itu masih tetap rawa, tapi sekarang ada kolam arus di dalamnya. Monster-monster yang ada di rawa keruh itu terus-menerus bergerak dengan kecepatan tertinggi seperti buaya-buaya yang dimodifikasi. Anda harus terus-terusan siaga. Anda harus terus siaga sampai akhirnya ambruk, setiap saat, sambil dengan sekuat tenaga berjuang untuk tetap terapung. Untuk menghirup udara yang sepertinya dengan mudah dihirup oleh orang-orang di pinggir rawa. Anda tidak punya waktu sedetik pun. Anda tidak punya 1 detik pun waktu sadar di luar rasa takut itu. Ini tidak melebih-lebihkan. Anda menginginkan 1 detik saja, hanya 1 detik untuk tidak merasa takut, tapi momen itu tidak pernah datang. Penyakit yang Anda derita bukanlah penyakit salah satu bagian tubuh, sesuatu yang bisa Anda singkirkan keluar benak. Kalau punggung Anda nyeri, Anda bisa berkata, "Punggung saya sakit sekali." Lalu ada semacam pemisahan antara rasa sakit itu dan diri Anda sendiri. Rasa sakit itu sesuatu yang lain. Kesakitan itu menyerang, mengganggu, dan bahkan menggerogoti diri. Tapi tetap bukan diri itu sendiri. Beda halnya dengan depresi dan gangguan kecemasan, karena rasa sakitnya bukan sesuatu yang Anda pikirkan, melainkan pikiran itu sendiri. Anda bukan punggung Anda, tapi Anda adalah pikiran-pikiran Anda. Kalau punggung Anda sakit, sakitnya akan bertambah parah kalau Anda duduk. Kalau pikiran Anda sakit, sakitnya akan bertambah parah saat Anda berpikir. Lalu Anda merasa tidak ada cara yang mudah dan nyata untuk bangkit lagi. Meskipun perasaan itu sendiri adalah kebohongan.